berdoa terlebih dahulu. Oke, doa kita pagi ini dipimpin oleh Jonathan. Silakan Jonathan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sesuai dengan Tuhan sudah berkami sampai saat ini. Tuhan kami mau berdoa. Tuhan selesai. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya kan? Kita itu patut menjunjung rasa nasionalisme kita. Maka sebelum kita mulai belajar, tadi kita sudah mulai berdoa. Kita menyanyikan lagu nasional yang dipandu oleh teman kita Lea. Silakan Lea. Teman-teman, halo, halo Bandung, 1, 2, 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung. Dan silakan ibu kembali. Oke, terima kasih Lea. Oke, nah, terima kasih. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa kira-kira? Lea masih ingat? Ya, silakan saya. Jadi sebelumnya dan teman-teman sekalian kita belajar mengenai sistem pengupahan di Indonesia dan membandingkan upah minimum provinsi di Jawa Barat dan Jawa Timur tentang apa dampaknya terhadap penetapan UMP tersebut. Oke, apa upah itu kira-kira? Lea masih ingat? Apa itu upah? Ya, silakan. Hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Oke, ada yang sudah punya upah ini? Sebagai seorang siswa kali sudah punya upah? Atau ada yang sudah bekerja misalnya, bekerja pun saya mungkin dia sebagai apa ya, pegawai coffee shop misalnya, atau mungkin pegawai apa lagi? Sebagai seorang siswa ada nggak sih pekerjaannya kira-kira? Ada Banyak. Kalian sebagai siswa apa sih tugas kalian kira-kira? Maka kali ini kita akan membahas tentang yang namanya upah, ya kan? Nah, nanti kalian akan saya bagi ke dalam kelompok untuk membahas LKPD 1, yaitu membandingkan, ya, membandingkan yang namanya upah minimum di suatu provinsi dan juga upah minimum kota atau kabupaten. Jadi dengan begitu, ya, kalian bisa menganalisis jenis upah yang sering diterapkan di Indonesia itu seperti apa. Berarti kalian yang lain silakan duduk sama teman kelompoknya. Kelompok 6 akan mempresentasikan LKPD satunya, maka silakan kalian perhatikan lembar LKPD kalian, ya, dan perhatikan presentasi kelompok 6. Silakan kelompok 6. Baik, sebelumnya selamat pagi Pak. Nah, hari ini yang akan kami bahas adalah upah minimum provinsi atau UMP Jawa Tengah dan juga Kalimantan Timur. Nah, yang pertama yaitu tentang perbandingan UMP dari dua provinsi ini akan dijelaskan oleh Kristi. Baik, di sini kami mengambil dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Yang pertama kami mengambil UMP Jawa Tengah yaitu di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo yang diumumkan kalau Jawa Tengah itu pada tahun 2023 memperoleh UMP-nya itu sebesar Rp1.958.169.000. Nah, UMP Jawa Tengah ini dinyatakan naik sebesar 8,1%, yaitu sekitar 145.234.000 dibanding UMP Jawa Tengah pada tahun 2022. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Kami silakan Claudia.
Ya baik, terima kasih. Saya Claudia dari kelompok 4 ingin bertanya, kalau misalnya ada seorang yang bekerja di suatu perusahaan, terus perusahaan itu nggak ngasih gaji sesuai dengan UMR, apakah perusahaan itu dapat sanksi atau sanksi apa yang didapatkan dari perusahaan itu? Terima kasih. Sudah bisa dimengerti pertanyaannya? Ya. Terima kasih Claudia. Selanjutnya, Jocelyn, silakan. Nama saya Jocelyn dari kelompok 4. Tadi di awal kalian ada menyinggung kalau UMR sama UMS itu tidak diberlakukan lagi sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja. Saya ingin bertanya, adakah faktor di luar dari peraturan Kementerian Tenaga Kerja itu yang membuat UMR sama UMS ini tidak diberlakukan lagi sehingga diganti sama UMP sama UMK? Terus tadi juga Leonie ada menjelaskan tentang faktor. Saya ingin bertanya secara rinci bagaimana faktor politik dan sosial terhadap UMP tersebut. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Dona. Baik, terima kasih. Saya Dona dari kelompok 2 yang bertanya. Tadi pada bagian UMT, pada penjelasan Glory Arta yang Jawa Tengah itu kan para pemimpin kan menganggap bahwa mereka ini menggaji karyawannya dengan gaji UMR 2 juta ini tinggi. Nah itu kenapa para pemimpin ini bilang bahwa dengan gaji segitu itu tinggi? Padahal kan emang angkanya yang lagi naik juga. Selanjutnya silakan kepada Grace. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Grace Stefani dari kelompok 5. Nah, saya mau tanya, kan kalau misalnya dalam kondisi tertentu seperti pekerjanya itu nggak mau kerja, malas-malasan dan segala macamnya itu, si pemilik tempat pekerjaan ini atau si pengusaha ini kan berhak ya untuk memotong gaji ataupun tidak memberikan gaji penuh kepada karyawan yang malas tersebut. Tetapi kan ada kondisi di mana karyawan yang harus tetap dibayarkan gajinya oleh pengusaha. Tolong dong kalian jelasin dalam kondisi apa saja si pengusaha itu boleh membayarkan gaji. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Keisha. Saya Keisha dari kelompok 12. Saya ingin bertanya, jadi apakah penetapan UMP di Kalimantan Timur dan di Jawa Tengah ini berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran pada daerah tersebut? Terima kasih. Oke, sesi 1 di close ya, ada 10 pertanyaan. Nanti mereka jawab. Jika ada waktu dan kesempatan nanti dibuka di sini. Ya, baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Kami di sini kelompok 6 akan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah teman-teman berikan kepada kami. Nah, untuk pertanyaan pertama yang diberikan oleh Dona, kami akan menjawab pertanyaan Dona, di mana Dona menanyakan bahwa mengapa sih perusahaan-perusahaan itu menganggap bahwa kenaikan UMP 4,02% tahun 2024 di Jawa Tengah itu dianggap tinggi karena mereka harus memberikan gaji minimum kepada karyawannya sebanyak 2.036.000. Nah, itu kan pertanyaannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Grace kelompok 2 yang tadi ditanyakan, apakah perusahaan wajib membayarkan upah pekerjaannya itu sesuai dengan UMP dan adakah kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat perusahaan itu membayar upahnya, tetapi pekerjanya ini dalam kondisi tertentu, misalnya malas-malasan atau sakit gitu. Oke, nah tadi sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian oleh kelompok 6. Nah, sekarang coba kita dengarkan kesimpulan dari teman kita Royan. Apa yang kamu dapat simpulkan dari presentasi tentang perbandingan UMP dari Jawa Tengah dengan Kalimantan? Silakan. Baik Ibu dan teman-teman, jadi yang dapat saya simpulkan tentang perbandingan upah minimum provinsi di Jawa Tengah dan Kalimantan Timur ialah bahwa upah minimum provinsi di Jawa Tengah lebih kecil daripada upah minimum provinsi yang ada di Kalimantan Timur. Upah minimum provinsi di Jawa Tengah hanya berkisar di angka 1,90 atau hampir 2 juta. Sedangkan upah minimum di Kalimantan Timur berkisar di angka 3,20 juta. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya ini bisa terjadi karena pertama, pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah berbeda, kebijakan pemerintah, produktivitas kerja, tingkat kemampuan badan usaha. Oke, nah tadi kamu sudah mendengarkan perbandingan tentang UMP Jawa Tengah dengan Kalimantan Timur, ya. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh teman kita Royan.
Nah, bagaimana perasaan kamu setelah menyaksikan presentasi teman kamu belajar hari ini? Bagaimana perasaan kamu? Happy, senang. Kemudian seperti apa? Nah, jadi kamu bisa menyimpulkan bahwa adanya perbedaan ya. Setiap provinsi itu punya perbedaan yang beda-beda ya. Setiap provinsi itu ada keunggulan provinsi masing-masing. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa bisa lebih rendah ya di Jawa Tengah dibanding Kalimantan Timur misalnya. Nah, dalam satu provinsi saja kadang-kadang berbeda ya UMP-nya. Ada yang sangat jauh timpang seperti DKI, ada yang dia sangat rendah seperti Jakarta. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang pengangguran. Ya, jadi silahkan kalian cari literasi, baca bukunya tentang pengangguran dan akan kita kulik minggu depan tentang pengangguran. Bisa ya? Oke, sekian.